Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iga Ariana dengan NIM belakang 027 dari kelas Agribisnis C. Nah, di sini saya mau menganalisis korespondensi tentang komoditas olahan pada produk mie. Pendahuluan. Yang pertama ada alasan memilih komoditas. Produk ini adalah suatu jenis makanan yang terbuat dari tepung terigu yang dicampur dengan air dan garam alkali yang kemudian diproses menjadi mie. Hampir seluruh manusia menerima dengan keberadaan makanan satu ini. Selain memiliki rasa yang lezat, makanan satu ini juga sehat karena mengandung karbohidrat. Jadi tak heran jika makanan ini banyak digemari oleh masyarakat. Yang kedua ada permasalahan. Produsen atau perusahaan perlu melakukan penilaian dari masyarakat terkait jenis produk mie unggulan menurut masyarakat setempat, ya maksudnya menurut mayoritas masyarakat, sehingga dengan adanya analisis korespondensi ini diharapkan masyarakat mampu mempertimbangkan jenis atribut produk mie yang akan dikonsumsinya. Dan yang ketiga yaitu ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk melihat ada tidaknya hubungan antara variabel pada produk mie secara visual sehingga dapat digunakan untuk melihat keterkaitan atau kedekatan beberapa atribut pada produk mie sehingga perusahaan atau produsen dapat mengetahui jenis mie apa yang digemari oleh masyarakat. Yang keempat ada manfaat yang didapat dari penelitian. Diantaranya agar mengetahui metode analisis korespondensi, hubungan dari beberapa atribut produk ini yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Melalui media penilaian ini dari masyarakat, jadi hal ini akan mempermudah perusahaan atau produsen produk mie untuk menambah strategi yang lebih baik agar diminati oleh masyarakat. Jadi melalui penilaian itu perusahaan jadi mengetahui gitu loh. Kemudian ada metode penelitian. Ini ada bentuk kuesioner. Nah, bentuk kuesioner ini terdiri dari 4 kolom dan 4 baris. Di mana 4 kolom itu ada mie bihun, mie ketiau, mie kuning, mie keriting. Lalu barisnya diisi dengan atribut. Jadi 4 atribut, ada rasa, harga, warna, dan tekstur mie. Kemudian analisis data. Nah, ini ada diagram batang dimana dari segi rasa yang paling unggul yaitu batang warna merah ada kue tiaw, kemudian setara ada mie bihun dan mie keriting. Yang terakhir yaitu mie kuning. Dari atribut harga yang paling unggul ada mie bihun, kemudian mie keriting, mie kuning, lalu kue tiaw. Dari atribut warna yang paling unggul yaitu mie kuning, kemudian disusul dengan nilai setara ya, kue tiaw dengan mie keriting, kemudian terakhir mie bihun. Nah, dari tekstur mie yang paling unggul ini setara ya, dia ada kue tiaw dan keriting itu setara, kemudian disusul dengan mie kuning, yang terakhir mie bihun. Nah, ini ada data mentahnya atau tabulasi data. Ini juga terdiri dari 4 atribut dan 4 jenis mie, dimana dari atribut rasa ada 12 orang yang mencentang, kemudian kue tiaw 16 orang, mie kuning 5 orang, mie keriting 12 orang. Dari atribut harga, mie bihun dicentang oleh 18 orang, kue tiaw 7 orang, mie kuning 9 orang, mie keriting 10 orang. Atribut warna, mie bihun dicentang dengan 7 orang, kue tiaw 9 orang, mie kuning 21 orang, mie keriting 9 orang. Kemudian yang terakhir yaitu tekstur mie bihun dicentang 9 orang, kue tiaw 12 orang, mie kuning 10 orang, mie keriting 12 orang. Nah, dari situ ada penentuan responden. Dari hasil penelitian analisis ini dilakukan penilaian sebanyak 20 responden atau 20 masyarakat ya yang terkait produk ini. Nah, penilaian responden ini menggunakan Google Form yang kemudian hasilnya itu ditabulasikan seperti itu. Jadi ada banyaknya yang mencentang berapa,
dari 4 jenis atribut itu. Dan 4 jenis ini lalu 4 atribut. Yang kemudian ada hasil dan pembahasan. Ini adalah hasil analisis data ya. Ini sesudah di SPSS itu korespondensi tabel. Nah, terdiri dari 4 atribut juga, itu 4 jenis juga. Nah, margin itu adalah jumlah setiap kolom itu. Nah, yang paling bawah itu adalah jumlah mibihun 12, 18, 7, 9, hasilnya 46. Kemudian ketiau 16 orang, 7, 9, 12, hasilnya 44. Ada mie kuning 5, 9, 21, 10, hasilnya 45. Dan mie keriting 12, 10, 9, 12 yang hasilnya 43. Nah, aktif margin yang sebelah kanan yaitu adalah jumlah dari setiap atribut. Nah, tadi itu setiap jenisnya. Kemudian summary. Di sini ada 3 dimensi, namun yang digunakan hanya 2 dimensi. Ini ada akun for dari dimensi 1 senilai 69%. Kemudian dimensi 2 yaitu 29,5%. Nah, kemudian hasil itu dikumulatifkan menjadi 99%. Jadi valid ya guys. Jadi ini nilainya signifikan. Kemudian ada T-square-nya senilai 22,8% dengan nilai alfa atau signifikannya itu 1%. Ya, ini hasil akhir analisis data. Ini ada sejenis kayak grafik gitu ya. Nah, yang warna biru itu, lingkaran yang warna biru itu atribut ini, yang warna hijau yaitu jenis mie. Yang pertama atribut harga. Di situ yang paling dekat adalah mie bihun. Jadi mayoritas masyarakat tuh dari segi harga memilih mie bihun. Dan ada atribut warna yang paling dekat yaitu mie kuning. Jadi masyarakat lebih memilih mie kuning dari segi warna. Yaitu kemudian ada atribut tekstur yang paling dekat yaitu mie keriting dan ketiau. Begitupun dengan rasa. Jadi mie keriting dan ketiau itu mayoritas dipilih masyarakat itu dari segi atau atribut tekstur dan rasanya. Jadi perusahaan perlu perhatikan atau mempertahankan mana produk unggulannya. Jadi itu hasilnya ya. Nah, lalu ada kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis korespondensi pada produk ini didapatkan kesimpulan mengenai hal atau atribut yang dipertimbangkan oleh produsen dari jenis-jenis ini. Diantaranya ada jenis mie bihun, mie ketiau, mie kuning, dan mie keriting beserta 4 atributnya yaitu ada rasa, harga, warna, tekstur mie. Nah, hasil analisis korespondensi ini dapat digunakan atau dipertimbangkan oleh perusahaan atau produsen untuk mempertimbangkan strategi yang perlu diperbaiki agar lebih baik dan diminati masyarakat. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.